Shalom semuanya, kembali lagi bersama Saudara Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami belajar menjadi keluarga Allah, bukan karena hubungan darah, juga bukan karena kekerabatan, namun karena kasih-Mu dan karena baptisan dalam nama-Mu. Kami diikat menjadi keluarga Allah, keluarga surgawi yang Tuhan kehendaki. Engkau sebagai pusat pertumbuhan dan perubahan menuju pada kesempurnaan ragawi dan rohani. Tolonglah kami agar selalu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Amin. Dalam pertemuan hari ini, kita akan mengulang kembali materi yang kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu bab kelima mengenai pernikahan dalam perspektif Kristiani. Bab 6 mengenai tanggung jawabku terhadap keluarga. Bab ke-7 mengenai keadilan dan perdamaian di dalam keluarga. Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan antara laki-laki dan perempuan, karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama, yakni ingin saling membahagiakan dan kalau diperkenankan Tuhan memiliki keturunan. Sesungguhnya pernikahan bukanlah masalah dua orang saja yang menikah, namun juga menjadi masalah agama dan keluarga besar. Allah menciptakan manusia menurut citranya. Sebagai citra Allah yang penuh kasih, manusia wajib mengasihi satu dengan yang lainnya. Suami istri pun harus demikian, saling mengasihi sebagai manusia citra Allah. Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 9-17 juga memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Yang menjadi dasar dari kehidupan pernikahan dan keluarga adalah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada gerejanya. Suami dan istri dipanggil untuk saling mencintai secara timbal balik, secara total dan menyeluruh. Kemauan untuk saling memberi dan menerima, untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup.
Pelajaran ini akan membahas mengenai tanggung jawab dari anak terhadap keluarga sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Sikap hormat kepada orang tua merupakan salah satu tugas moral yang harus dilakukan oleh seorang anak sepanjang hidupnya. Hubungan orang tua dan anak yang paling ideal dapat kita lihat dan pelajari dari kehidupan keluarga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghormati kedua orang tuanya dengan cara mengikuti perintah orang tua untuk hadir dalam perayaan di Bait Allah, walaupun masih belia. Salah satu dari 10 hukum Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1-17 adalah, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Yang dimaksud dengan hormat adalah, yang pertama, hormat berarti bersikap santun dan patuh kepada orang tua. Di dalam hukum Taurat, tertera perintah yang mengharuskan orang Israel untuk menjatuhkan sanksi yang berat, yaitu kematian kepada anak yang mengutuki orang tuanya. Yang kedua, hormat berarti bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Tuhan Yesus menegur orang Yahudi yang menyelewengkan perintah Tuhan akan persembahan atas dasar ketidakrelaan memenuhi kebutuhan orang tua. Yang ketiga, hormat berarti menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anaknya. Anak adalah anugerah terindah dalam kehidupan rumah tangga. Tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak-anak yang diberikan Tuhan harus dilaksanakan dengan penuh sukacita dan sikap takut akan Tuhan sehingga anak-anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Anak-anak juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati orang tua seumur hidup mereka sehingga berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan anak-anak. Sebelum kita berdamai dengan keluarga dan lingkungan, seharusnya kita lebih dahulu harus berdamai dengan Tuhan dan kehendak-Nya. Inilah dasar kehidupan Kristiani. Usahakan dan upayakanlah pola hidup Anda adil dan damai dengan meneladani keadilan dan perdamaian Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan cara membuat pola hidup berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari melalui pembacaan firman Tuhan dan doa. Mika pasal 5 ayat 4 dikatakan bahwa dia menjadi damai sejahtera. Pada umumnya para penafsir mengungkapkan bahwa ayat ini menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Dia adalah damai sejahtera itu sendiri yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Kehadiran Kristus dalam kelahiran dan kematian dan kebangkitannya adalah cara Allah yang merendahkan diri dan menjadi manusia untuk berdamai dengan kita manusia yang berdosa. Kristus adalah Allah Sang Kasih yang mendamaikan kita dengan Allah serta menjadi contoh perdamaian antara kita dan sesama bahkan dengan lingkungan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran hari ini. Keluargaku adalah berkat ilahi. Engkau telah menjaga keluargaku sampai kini. Firman dan anugerah-Mu kiranya dapat kami hayati. Isilah hidup remaja kami melalui kehendak ilahi. Ajarilah keluarga kami dapat saling mendukung dan mengasihi sebagaimana Engkau kehendaki. Amin.